Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Nawwiru majalisakum bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang Jihadul Akbar, pengantar tentang Jihadul Akbar, dan insya Allah pertemuan kali ini adalah untuk terakhir dari pengantar itu, dan insya Allah kelanjutannya akan sudah masuk pada bab teks yang ditulis oleh Al-Imamul Khomeini. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bahwa Jihadul Akbar itu salah satu manfaatnya adalah akan menentukan posisi manusia di hari kiamat, bagaimana di mana akan ketemu Allah Subhanahu wa taala dan cara dibangkitkannya manusia di hari itu. Kenapa demikian? Karena semua manusia tidak lepas daripada apa yang dia lakukan. Posisi manusia di akhirat nanti adalah sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya bahwa semua yang dilakukan oleh manusia, amal yang dilakukan oleh manusia di bumi ini, di dunia ini di saat masih hidup, akan menentukan posisinya di mana dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia pasti akan berjumpa dengan Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian wahai manusia bekerja keras untuk menuju Tuhanmu dan pasti kau akan berjumpa. Nah, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita akan berada pada posisi yang baik ataukah buruk tergantung pada amalan yang kita lakukan sendiri. Nah, sementara tindakan manusia, perbuatan manusia adalah tidak lepas dari 4 kekuatan yang ada pada diri manusia. Manakah dari 4 itu yang menang? Imma kekuatan akal yang menang, maka dia akan dibangkitkan seperti malaikat, manusia yang tanpa dosa. Atau ketika yang menang itu adalah hewani, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu seperti hewan. Dan apabila kita ini yang menang adalah al-wahmiyah, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti syaitan. Itu kemarin yang sudah kita jelaskan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat. Allah mengatakan wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas itu dibangkitkan. Tentu saja sulit dipahami ketika kemudian ada binatang buas dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, maka yang dimaksud itu bukan berarti minta pertanggungjawaban taklif dari apa yang dilakukan oleh hewan, karena hewan itu tidak memiliki taklif. Lalu apa maksud dari ayat itu? Wa idzal wuhusu husyirat, mengisyaratkan pada manusia ketika dibangkitkan Allah Ta'ala di hari kiamat, ada orang-orang yang seperti hewan. Itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang manusia. Rasul mengatakan suratuhu suratul insan wa qalbuhu qalbul hayawan. Bentuknya adalah bentuk manusia, tapi hakikat dirinya, hatinya adalah hewan. Saya pernah memberikan contoh tentang Abu Basir ketika melakukan haji bersama Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam.
yaitu sebagai pengantar pemahaman tentang hakikat pribadi manusia ini. Yaitu ketika beliau pergi haji kemudian menyaksikan banyak orang yang sedang tawaf di Ka'bah, maka kemudian ia berkata, ya benar Rasulullah, ma aktsaral hajij, oh alangkah banyaknya orang yang pergi haji ini. Lalu Imam Ja'far Shadiq alaihi salat wassalam mengatakan, ma aktsaradz dhajij wa aqallal hajij, betapa banyak orang yang hanya berkerumun tapi sedikit orang yang haji. Kemudian Abu Basir terheran-heran dengan ucapan Imam Ja'far Shadiq. Lalu Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam mengusap wajah Abu Basir. Ternyata dibukalah tabir itu dan menyaksikan semua yang tawaf di sekitar Ka'bah tampak seperti hewan, binatang, kera, kemudian babi, anjing dan lain sebagainya. Yang dilihat oleh Abu Basir pada hakikatnya adalah hakikat manusia akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Karakter manusia itu seperti yang kita kemarin sebutkan kan ada terdiri dalam jiwa manusia terdiri 4 kekuatan. Tinggal mana yang akan mana yang akan menang dari pergolakan jihadul akbar tersebut. Kalau hewan ya hewan, dan jenis-jenis hewan itu macam-macam. Bisa jadi ada yang sekarang ini sekiranya Allah Ta'ala memberikan ilmu mukasyafah kepada kita. Kita diberi ilmu kasyaf sama Allah hingga bisa melihat hakikat diri kita sendiri. Bisa jadi diri kita ini sebenarnya bukanlah manusia, tapi bisa jadi salah satu dari binatang yang ada, binatang buas yang ada di alam semesta. Dari mana kita tahu? Tergantung hati kita dan yang menang di dalam menguasai diri kita selama jihadul akbar. Nah, itu yang kemarin kita jelaskan. Terus bagaimana manusia kelak dihisab itu, siapa yang akan menghisabnya? Manusia sebenarnya tahu tidak bahwa dirinya ini adalah orang yang layak masuk surga, yang layak mendapatkan kedudukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, tahu tidak? Dan bagaimana di akhirat nanti? Siapa yang akan menghisab manusia? Sebagian orang berpendapat bahwa besok di akhirat itu manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Melalui para malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang akan menghisab orang tersebut. Dihitung misalnya kebaikannya berapa, hidupnya berapa tahun. Kemudian keperbuatan baiknya seberapa, kemudian ditimbang dan dihisab oleh Allah Ta'ala melalui para malaikatnya. Apakah demikian itu cara untuk Allah menghisab, ataukah ada cara lain? Sebenarnya sebagian ulama irfan dan tasawuf mengatakan bahwa untuk menghisab manusia sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pasukan yang menghisab manusia, tapi manusia sendirilah yang akan menghisab dirinya. Paham itu ya? Jadi manusia sendirilah yang akan menghisab dirinya, bukan Allah Ta'ala melalui malaikat menghisabnya. Jadi pada hakikatnya ketika kita mati pun kita sudah tahu ke arah mana kita akan pergi. Di akhir hayat kita, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, itu kita sudah tahu ke arah mana kita akan pergi. Tinggal di mana kita akan menduduki itu setelah kematian itu. Itu tahu. Ya. Jadi tidak perlu pakai malaikat, karena manusia tidak tahu kemudian dihisab. Ini loh catatanmu sekian. Tidak, bukan begitu. Coba kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya manusia sendirilah yang menghisab dirinya sendiri. Allah Ta'ala mengatakan, Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah catatanmu, kitabmu ini, maka cukuplah di hari itu engkau sebagai yang menghisab dirimu.
Jadi ada catatan, tidakkah semua perbuatan kita, ucapan kita ditulis oleh malaikat raqib dan atid? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau perbuat, semua dicatat, ada yang mencatat catatan itu. Dicatat oleh malaikat raqib dan atid, atau ada malaikat yang selalu mengawasi dan selalu memantau itu semua. Makanya kemudian dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu kana mas'ula, bahwa semua mata, penglihatan, telinga, semua hati dan seluruhnya besok manusia akan dimintai pertanggung jawabannya. Nah, bagaimana manusia bisa tahu? Yaitu tadi, begitu manusia nanti di akhirat diri sendirilah yang menghisab. Diberikan saja ini. Klik. Iqra kitabak, di dalam ayat yang lainnya kan mengatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan setiap manusia kami nanti akan aku kalungkan. Jadi kalau menggunakan kalimat alzamnahu ta'irahu, artinya catatan amal, ketetapan amal yang dilakukan itu kemudian ditaruh di lehernya manusia, dikalungkan semacam itu. Manusia sendiri tahu kalau di ini adalah catatan amalnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Di hari kiamat nanti dia akan kami keluarkan kepadanya kitab yang dia terima dengan cara terbuka, sehingga dia tidak ada alasan untuk tidak tahu tentang apa yang dilakukan di dunia. Bahkan ketika manusia mau meninggal dunia, saat-saat detik terakhir mau meninggal dunia, dia tahu arahnya kemana, posisinya seperti apa, dan bagaimana kelanjutan hidupnya nanti. Makanya sakaratul maut itu masa-masa yang paling sulit. Jadi itulah manusia besok yang menghisab dirinya sendiri. Nah, setelah dia diperintahkan oleh Allah, besok di akhirat itu kemudian manusia menjadi dua kelompok. Manusia yang yang tidak menghisab dirinya, maka saat itu Allah Ta'ala ngasih timbangan. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mengatakan bahwa di hari itu kami telah pasangkan neraca timbangan-timbangan yang tepat untuk di hari kiamat. Coba kita lihat misalnya bahwa manusia sebenarnya lah yang menghisab dirinya. Dalam sebuah hadis, dan seluruh kaum muslimin tahu tentang hadis ini. Rasulullah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yani hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Artinya apa? Bahwa di dalam dunia nyata ini kita harus mampu menghisab diri kita, menghitung diri kita, mengawasi diri kita, sehingga ketika kelak nanti di akhirat tidak perlu dihisab lagi. Rasulullah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka dari itu ada orang-orang yang kelak masuk surga tanpa hisab. Kenapa tanpa hisab? Karena dirinya sudah menghisab sendiri. Dia telah menghisab dirinya di dunia ini sehingga dia mampu melihat apa yang sedang dilakukan. Ketika seseorang mampu menghisab dirinya, maka dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang terencana. Mana yang baik yang buruk harus dihindari, dan mana yang baik harus dilakukan. Dari mana? Karena dia selalu menghisab diri kita. Hari ini
besok misalnya, atau hari ini saya apa saja yang saya lakukan. Apakah mulai bangun pagi saya sudah membaca zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal dengan cara baik, ataukah ada waktu mulai pagi sampai sekarang ini ada maksiat yang aku lakukan. Ini namanya muhasabah. Minimal tiap hari harus dilakukan untuk itu. Ketika kita mampu melakukan muhasabah semacam ini, maka kita akan menjadi di tempat yang lurus, menjadi kebiasaan. Bangun pagi, selesai sholat subuh, apa yang harus saya lakukan? Baca wirid, baca Quran. Setelah itu saya harus bekerja. Dalam pekerjaan saya mulai jam 7 sampai siang, apa saja yang saya lakukan? Melanggar hukumnya Allah ataukah tidak? Ngerasani orang ataukah tidak? Atau tetap lurus? Ini namanya muhasabatun nafas. Kemudian waktu duhur, setelah duhur sampai maghrib, kira-kira apa yang sudah saya lakukan? Melanggar aturannya Allah ataukah tidak? Malas ataukah tidak? Kira-kira dalam waktu itu saya melakukan sesuatu yang diridhoi Allah atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya muhasabatun nafas. Kalau ini menjadi kebiasaan dan terus berlaku, maka di hari-hari selanjutnya kita tidak perlu menghisab diri kita karena menjadi bagian daripada karakter kita. Paham itu? Saat itulah kemenangan malaikat. Saat itulah kekuatan malaikat yang ada dalam diri kita menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, karena kita sudah menghisab diri kita sehingga tidak perlu lagi di akhirat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Itu. Paham itu ya? Jadi kelak yang dihisab itu, yang sebenarnya yang akan menghisab itu adalah manusia sendiri. Makanya nanti ada orang yang kemudian karena di dunia tidak menghisab dirinya sendiri, artinya ketika di dunia dia sudah tidak melakukan muhasabah dan menghisab dirinya, maka baru kemudian ketahuan. Nek dunyane lengah, ora peduli. Wong kena ora peduli piye? Ya ora ngerti apapun yang terjadi. Begitu mati kaget deh. Loh kok begini? Kaget. Saat itu. Kenapa dia kaget? Karena dia tidak pernah menghisab dirinya. Sehingga dia tidak pernah tahu posisi dirinya di hadapan Allah. Dia tidak pernah tahu posisinya bagaimana nanti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang di saat hidupnya tidak menghisab dirinya, tidak melakukan muhasabah pada dirinya sendiri, begitu dia mati, Allah Ta'ala diceritakan dalam Al-Quran, Rabbirji'un, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali aku nanti akan melakukan amal soleh dari amal-amal yang aku tinggalkan. Tuhan, aku menyesal. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sama sekali itu hanya sekedar omong doang, tapi tidak akan pernah nyata. Kalaupun dihidupkan kembali, tetap kau akan melakukan hal yang sama. Kenapa penyesalan ini terjadi? Karena di dunianya, di saat hidupnya tidak pernah muhasabah. Tidak pernah menghisab dirinya, tidak pernah menghitung dirinya, tidak pernah melihat dirinya. Begitu mati, jeder, kaget. Loh kok begini? Yang saya tadinya berpikir aku mengeluarkan uang banyak, bangun masjid dari hasil korupsi, ternyata begini. Nah itu loh. Saya bantu orang banyak dari hasil pencurian, ternyata begini. Nah kenapa begitu kaget? Dikarenakan kita tidak pernah menghisab diri kita sendiri. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak, mana yang tidak layak. Fakashafna anka ghita'aka fabsaruka al-yauma hadid. Kami buka seluruh tabir saat itu, di saat engkau mati. Tabir yang kalian lupakan, perbuatan semua yang kalian lupakan, hidupmu yang kalian lupakan, itu kata Allah Ta'ala, saat itu kami bukakan. Apa yang terjadi? Fabasarukal yauma
hadid. Motomu domblong, lu kok begitu ya Tuhan, kembalikan aku. Begitu dibuka melihat kenyataan yang kamu sendiri tidak akan mampu untuk mengubahnya. Karena hari itu sudah menjadi hari ketentuan, tidak akan ada perubahan. Al-yom, yaitu saat itu adalah hari di mana seluruh hakikat diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan ada pilihan lagi untuk berbuat kebaikan. Kebaikan hanya berlaku, merevisi perbuatan buruk menjadi perbuatan baik hanya berlaku di saat kita masih di dunia. Di saat akhirat tidak ada lagi revisi. Revisi amal, revisi tidak ada. Itulah makanya Allah Ta'ala mengatakan walaisa lil insani illa wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita ini perlu memahami bahwa kelak di hari kiamat itu atau di hari kematian itu, karena kematian itu adalah kiamat yang kecil kan, bahwa man mata faqad ja'at qiyamatuhu. Orang yang meninggal dunia itu berarti dia telah datang hari kiamatnya. Jadi ada kiamat itu dua, yang disebut dengan yang pertama qiyamatus sughra dan yang kedua adalah qiyamatul kubra. Qiyamatus sughra yaitu di saat manusia mati, dan qiyamatul kubra di saat semua manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis-suri wa nufikha fis-sur. Itulah yang disebutkan dengan qiyamatul kubra. Nah, kita pasti akan mengalami itu. Kita akan mengalami itu kalau kita tidak menghisab diri kita, maka kita akan dihisab oleh Allah di hari di saat kita dalam kondisi yang sangat takut sekali. Diberikan catatan kita, diberikan ini semua, kita kemudian bingung. Posisi kita seperti manusia ataukah hewan? Kita di surga ataukah di neraka? Nah, oleh karena itu, bagi orang yang menghisab dirinya di dunia, dia akan tahu mana yang harus dihindari, mana yang harus dilakukan, mana yang menyebabkan dia hancur, binasa, dan mana yang menjadikan orang itu menjadi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah menghisab dirinya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka kemudian Allah memberikan spesialisasi, yaitu masuk surga tanpa hisab. Wa tadkhulul jannata bighairi hisab. Banyak itu ayat-ayat yang semacam itu. Kalau tidak salah itu ada di dalam berjanji, saya tadi mencatat itu di ba'i itu kan riwayat thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab wa thuluthun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Jadi besok itu manusia dijadikan 3 kelompok kalau menurut riwayat ini, haditsul qudsi kalau tidak salah. Nah, itu adalah sepertiga dari manusia itu masuk surga, thuluthun ya, masuk surga tanpa hisab. Kenapa tanpa hisab? Karena dia sudah menghisab dirinya sendiri. Kemudian sepertiga lagi mereka masuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dan kesalahan, lalu Allah taala meminta ampun. Tentunya lalu Allah memberi ampun, maksud saya. Tentunya pemberian ampun ini bukan di akhirat, tapi ketika dia di dunia, dia tidak musyrik kepada Allah, dia melakukan kesalahan, dolimun li nafsi, muktasid, dinamakan muktasid, yaitu orang yang melakukan kesalahan kemudian dia memohon ampun, menyesali atas perbuatannya. Makanya kemudian fayughfaru lahum wasulutun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum wa khataya idham fayaquluna. Sebab yang pertiga, mereka datang dengan banyak dosa. Kemudian malaikat mengatakan, timbanglah mereka. Tiba-tiba malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, mereka ini sudah susah payah, mereka sudah melakukan, memang dia datang dengan membawa dosa yang amat besar, ka'amthalil jibal kalau tidak salah kan, ka'amthalil jibal. Akan tetapi mereka ini bersyahadat kepada Allah, mereka ini
mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala dalam haditsul qudsi? Dia bilang, demi keagungan wa izzati wa jalali la ja'altu man ahlasali man ahlasali bi syahadati kaman kadzababi. Kata Allah Ta'ala, saya demi keagungan dan kebesaranku, maka aku tidak akan menjadikan orang yang tulus memberikan kesaksian aku sebagai Tuhannya, tentu tidak sama dengan orang yang membohongkan kepadaku. Kemudian apa? Allah Ta'ala mengatakan, adkhiluhum al-jannata birahmati. Allah Ta'ala mengatakan, masukkanlah mereka ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, kita kan bicara bahwa dalam hadis ini akan berbicara tentang semua orang yang beribadah, yang mukmin maksudnya, yang selama dia tidak musyrik kepada Allah Ta'ala, meskipun dia bermaksiat tapi bersyahadat kepada Allah, maka kesaksiannya, syahadatnya yang tulus itu manusia akan masuk surga, meskipun melalui proses siksaan, adab dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak menginginkan untuk diadab oleh Allah baru kemudian masuk surga. Kita kepengen menjadi yang dinamakan jihadul akbar, itu tujuannya adalah agar kita masuk surga bighairi hisab, karena kita telah menghisab diri kita sendiri. Itu loh. Nah, mafhum ya, insyaallah ya. Nah, oleh karena itu di dalam riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mutu qabla an tamutu. Kalau tadi Rasul mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, riwayat lain Rasulullah mengatakan mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati yang hakiki. Maksudnya apa? Orang mati itu seperti apa sih? Orang yang mati itu berarti terputus seluruh amalnya, habis. Dia sudah tidak lagi berpikir tentang anaknya, dia sudah tidak berpikir lagi tentang dunianya, hartanya, jabatannya, kekayaannya, dan semua yang dimiliki tidak dipikirkan lagi. Ana kira-kira wong mati terus mikir hartanya? Kalau orang mati kemudian mikir hartanya, mungkin anaknya tidak bakal nyari warisan. Tidak ada. Orang mati itu artinya semua hubungan di dunia terputus. Tidak lagi berpikir tentang dunia, tidak lagi berpikir tentang jabatan, kekuasaan, harta dan lain sebagainya. Tidak ada. Ketika kita ini mampu diperintahkan matilah kalian sebelum kalian mati, artinya putuslah kalian dengan seluruh hubungan kita dengan dunia, hubbud dunya, maka saat itu berarti kalian sudah meninggalkan sebelum kalian mati yang isbari, mati yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan kepastian itu, Anda sudah tidak lagi kaget. Begitu mati kamu sudah tidak lagi kaget, karena kamu sudah terputus dengan segala dunia. Paham itu? Yang menjadikan kita ini menyesal saat kita mati, kenapa? Karena hubud dunia. Karena hubud dunia. Besok itu di dalam riwayat disebutkan bahwa orang yang mau meninggal dunia fi sakaratil maut, itu ada 3 hal yang akan menjelma di hadapannya. Satu adalah harta. Ya, yang satu adalah anaknya. Kata si orang tua itu di dalam sakaratul maut mengatakan, wahai anakku, akulah yang melahirkan kamu, akulah yang membesarkan kamu, aku telah mencintai kamu. Apapun kuberikan kepadamu. Sekarang ini dalam situasi sulit ini, apa yang akan kau berikan kepadaku, kata orang itu, pada ayah atau ibu. Anaknya mengatakan, dia bilang, aku akan mengantarkanmu ke dalam kubur dan aku akan menguburmu. Anak yang diperjuangkan, dia hanya bisa mengantarkan orang tuanya ke dalam kubur. Terus dia menengok kepada hartanya. Dia bilang, wahai harta,
Akulah yang mengumpulkanmu, akulah yang mendatangkanmu, akulah yang bekerja keras. Berapa banyak orang yang bekerja mengumpulkan harta tanpa peduli hak halal dan haram, tanpa peduli hak orang lain. Berapa banyak orang yang mengumpulkan sekian banyak, padahal kekayaan itu dikumpulkan untuk ditinggalkan. Ketika dia mau meninggal dunia di saat sakaratul maut itu, dia menoleh kepada harta itu. Karena harta menjelma. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Apa yang akan engkau berikan kepadaku, wahai harta? Akulah yang memerjuangkanmu, akulah yang mengumpulkanmu. Apa kata harta? Khudh minni kafanak. Cukup ambil dariku adalah kafan untuk dirimu sendiri. Syuf, kau lihat semua kekayaan yang kau kumpulkan, yang bahkan ketika ada orang yang mengambil saja kau bunuh, bahkan merampas hak orang lain, mengambil hak orang lain, mengkorupsi punya rakyat dan lain sebagainya. Ketika kau mati tidak ada yang kau dapatkan. Ya tidak akan ada yang kau bawa. Kecuali apa? Kafan. Kain putih. Yang tidak ada nilainya sama sekali. Lalu kenapa kita kemudian tiba-tiba menjadi bohong, menjadi sombong, luar biasa. Seakan-akan kita jadi Fir'aun, merasa hebat karena kekayaan. Kata Allah, kata Rasulullah, dia bilang dalam riwayat ini disebut khudh minni kafanak. Cukup ambil dariku sehelai kafanmu. Kemudian setelah itu menoleh, orang yang mau meninggal ini menoleh ke arah amalnya. Wahai amal, akulah yang membuat kamu ada. Akulah yang berbuat sepanjang zaman, berbuat dan tindakan. Apa yang kau berikan kepadaku? Kata amal mengatakan, aku akan menemanimu di saat engkau di kuburan dan menemani sampai engkau dibangkitkan kepada Allah bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, amal apa yang kelak akan menemani kita di alam kubur dan di alam kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Jika amal yang menemani kita itu adalah amal yang buruk, maka keberadaan amal itu akan menyakiti kita di dalam kuburan. Dan apabila amal kita yang menemani kita adalah amal baik, maka kebaikan amal itu amal yang baik itu akan menghibur kita dan membahagiakan kita. Sampai kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah tahu posisi kita di mana kita akan berada dan di mana kita akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Mutu qablaan tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Kenapa? Karena kematian itu seluruh hakikat kita, seluruh sesuatu itu akan terjelma kenyataan yang nyata sebelum Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan cara yang sesungguhnya. Inilah dari situ maka kemudian kita diperintahkan harus untuk selalu muhasabah terhadap diri sendiri. Dengan cara muhasabatun nafas itu, walaupun itu mestinya memang sulit, benar-benar sulit, makanya disebut jihadul akbar karena sulit. Kalau mudah tidak dinamakan jihadul akbar. Jihadul akbar itulah karena sulit disebut sebagai jihadul akbar. Kalau mudah tidak disebut jihadul akbar, jihadul asghar. Nah, karena yang kita perangi adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, tinggal mana yang akan menang. Insya Allah nanti dalam bab-bab selanjutnya kita akan bicara masalah itu. Nah dari sinilah kita kemudian bisa menghisab diri kita sebelum hari kiamat dihisab oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita bisa membedakan, membandingkan mana amal baik dan mana amal soleh. Mana haram, mana halal, atau mana halal, mana haram. Sehingga dengan demikian ketika kita lakukan muhasabah di dunia ini, di akhirat kita akan menjadi selamat dari situasi yang sangat menakutkan. Imam Ali Zainal Abidin, contoh orang yang menghisap dirinya dan melihat situasi. Itu Imam Ali Zainal Abidin
ketika dia bangun pagi, dia bangun malam, itu dia mengadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, dia bilang seluruh mata tertidur dan bintang-bintang telah tenggelam. Pintumu yang seluruh pintu-pintu kerajaan telah tertutup kecuali pintumu, ya Allah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ya Allah, ketika aku mengingat kematian, kata Imam Ali Zainal Abidin, maka membuat tidurku tak akan pernah nyenyak, makanku tak akan pernah enak, dan minumku tak akan pernah segar lah, kata Imam Ali Zainal Abidin. Terus dia mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa tidur, bagaimana mungkin aku bisa makan dan minum sementara aku ingat akan kematian dan kebangkitan di hari yaumul haul di hari yang sangat menakutkan, dan itu pasti akan terjadi. Kemudian dan sementara malaikat itu akan mendatangi kita siang dan malam. Fa kaifa anamu wal malaikatul mauti la tanam. Bagaimana mungkin aku bisa tidur ya Allah, sementara malaikatul maut itu tidak pernah tidur dan akan mencabut ke aku kapanpun. Imam Ali Zainal Abidin. Tapi kita tidak pernah menghisap itu. Kita tidak pernah menghisap itu. Kalau itu kita lakukan, kita menghisap itu semua, maka kita kemudian nanti kita akan, kalau sekiranya kita ini bisa menghisap diri kita, memang kalau sudah bisa menghisap, kenapa Imam Ali Zainal Abidin begitu takutnya terhadap hari kiamat, terhadap apa yang dihadapinya? Misalnya dalam contoh, Imam Ali Zainal Abidin itu ketika sedang di tengah malam, dia sedang tawaf dan kemudian sholat sujud di depan Ka'bah sambil menangis bergelantungan di kain Ka'bah. Salah satu muridnya, saya lupa namanya itu, salah satu muridnya kemudian dia mendatangi Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin tiba-tiba terkejut karena ada orang yang mendekati Tawus, namanya Ibnu Tawus. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ya Ibnu Tawus, kenapa engkau mengganggu ketenanganku dan munajatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibnu Tawus mengatakan, ya benar Rasulullah, aku menyaksikan engkau menangis seperti orang yang kehilangan orang tua. Engkau bersujud dan menangis, padahal yang layak untuk melakukan ini adalah aku, kata Ibnu Tawus. Engkau adalah Ali Zainal Abidin, ayahmu Ali bin Abi Thalib, ibumu Fatimah Zahra, dan kakekmu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjamin. Imam Ali Zainal Abidin menangis bergelantungan di kain Ka'bah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Tawus mengingatkan Imam Ali Zainal Abidin bahwa dia adalah putra Husain dari Imam Ali bin Abi Thalib, kakeknya Fatimah Zahra, Muhammad Rasulullah adalah kakeknya. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Ya Ibnu Tawus, da'an ka haditha abi wa ummi wa jaddi. Wahai Ibnu Tawus, jangan engkau sebut-sebut, jangan engkau bicarakan tentang ayahku, ibuku, dan kakekku. Innallaha khalaqal jannata liman ata'ah walau kana abdan habasyian. Allah menciptakan surga untuk hambanya yang taat kepadanya, sekalipun dia seorang budak hitam, tapi dia taat kepada Allah. Wa khalaqan nara liman asahu walau kana sayyidan qurasyian. Dan Allah menciptakan neraka itu untuk siapapun yang bermaksiat kepadanya, sekalipun dia seorang tuan dari keturunan Quraisy. Ya Ibnu Tawus, saya bilang, alam taqra'ul Qur'an? Wahai Ibnu Tawus, tidakkah engkau membaca Al-Qur'anul Karim? Allah mengatakan
wa nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Saya lupa ayatnya itu. Artinya ayat itu juga, tidakkah engkau tahu ketika Allah Ta'ala meniupkan trompetnya, maka saat itu manusia akan dibangkitkan dan semua orang tidak lagi bertanya keturunan ayahnya, ibunya, mana nasabnya, tidak ada. Itu Imam Ali Zainal Abidin yang ahli ibadah, yang dianya sendiri ayahnya adalah Imam Husain, kakeknya Imam Ali bin Abi Thalib, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus seperti apa jarak antara kita dan Imam Ali Zainal Abidin yang menjadikan kita sekarang ini rahat, yang menjadikan kita ini merasa aman, dikarenakan kita ini sebenarnya sedang dalam keadaan lengah, kita sedang dalam keadaan ghaflah, kita dalam keadaan tidak ingat. Sekiranya kita ini ingat dan selalu muhasabah kepada Allah, maka posisi kita akan mendekati seperti apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin, yang setiap saat merasa takut kepada Allah dan beristighfar. Terus muhasabatun nafs. Karena kita ini lengah, karena kita ini selalu cenderung mengikuti nafsu kita dan lain sebagainya, maka kemudian kita ini kita ini selalu menjadi seperti lupa segalanya. Dan sekali lagi, sekiranya bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah, maka kita menyembah kepada Allah, dan insya Allah dengan rahmatnya pula kita bisa melakukan muhasabatun nafas dengan cara memahami jihadul akbar. Ini yang terakhir yang dalam pengantar ini, insya Allah dari awal sampai akhir menurut saya sudah bisa dipahami persis apa yang dimaksud dengan jihadun nafas atau jihadul akbar itu, dan seperti apa kemenangan yang akan kita capai. Menurut saya sudah sangat jelas sekali. Nah, saudara sekalian, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang riwayat hadits jihadul akbar yang disampaikan oleh Imam Khomeini dalam bukunya Arba'una Haditsan, termasuk nanti pemahaman yang ditulis oleh Imam Khomeini tentang jihadul akbar ini. Nah, saudara sekalian, mumpung ini malam terakhir, Rabu terakhir dari bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan, maka saya minta kepada semua jamaah untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Dan tentu bulan itu adalah bulan yang amat mulia untuk melakukan muhasabatun nafas. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan perlu dilakukan. Yang pertama adalah bahwa kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat, beliau mengatakan likulli innal quluba tasda kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti halnya besi berkarat. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma jala'uha ya Rasulullah, apa yang bisa membuat hati itu menjadi bersih dan hilang karatnya? Rasulullah mengatakan qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Lakukanlah sesibuk apapun kita, sesibuk apapun kalian, jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau bisa kita menghantamkan dalam 1 bulan, kalau tidak bisa minimal kita harus membaca Al-Quran dan tidak meninggalkan Al-Quranul Karim, terutama di bulan suci Ramadan. Di samping dia membersihkan hati, Al-Quran itu adalah bisa menjadi Rabiul Qulub, menyenangkan, menyuburkan hati untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, lakukanlah untuk melakukan sedekah. Karena sedekah itu tidak harus banyak. Sedekah itu tidak harus
besar jumlahnya. Tapi sedekah yang harus kita lakukan itu adalah berdasarkan kemampuan dan ketulusan yang kita miliki. Kalau kita punya harta, berikanlah orang-orang yang tidak mampu sesedikit apapun, 1.000, 2.000, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang nilainya adalah yang terpenting adalah tulus. Kalau memang kita tidak punya, berikan air minum kepada orang yang berpuasa. Kalau tidak bisa, minimal bicaralah yang baik kepada orang. Itu termasuk daripada sedekah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Istazlibir rizqa bis sadaqah." Istazlibir rizqa bis sadaqah. Datangkanlah rizki itu dengan bersedekah. Allah menitipkan Anda untuk melakukan sedekah, maka lakukanlah sedekah itu, karena dengan sedekah itu akan mendatangkan rezeki. Yang kedua, sedekah itu akan memperpanjang usia kita. Yang ketiga, bahwa bersedekah, banyaklah riwayat-riwayat tentang fadail daripada sedekah ini, kita tidak bisa menyebut satu persatu. Panjang umur, bisa panjang umur, mendatangkan rizki, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Jauh dari bencana dan lain sebagainya. Jadi pertama adalah baca Al-Quran, bersedekah, dan yang ketiga diantaranya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Insya Allah ketika itu kita lakukan banyak doa dan lain sebagainya, maka ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita akan menjadi orang yang bersih, putih bagaikan bayi yang sedang keluar dari perut ibunya, atau baru seperti bayi yang sedang lahir, tidak ada dosa sama sekali. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia kita yang panjang dan menjadikan kita sebagai orang yang selalu ingat kepadanya, mengamalkan apa yang diperintahkannya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pantauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil shalli ala Muhammad wa ajil farajahu.